Sang ayah memaksa istrinya melahirkan anak dengan terus-menerus. Karena ingin memiliki seorang anak. Tapi sayangnya mereka telah melahirkan 12 anak perempuan berturut-turut. Akhirnya si ibu jatuh sakit karena terlalu sering melahirkan. Sang ayah secara tidak sengaja mengambil keputusan yang kejam. Suatu hari ia memanggil anak-anaknya. Kemudian berikan setiap anak perempuan kue. Kemudian ia mulai mengajak semua 12 putrinya ke dalam hutan yang jauh dari rumahnya. Saya melihat waktu sudah pas. Sang ayah sudah berhenti dan tidak punya niat untuk melanjutkannya. Ia hanya melihat anak-anaknya melangkah demi langkah ke hutan yang dalam. Karena dia tahu jelas maju terus akan pergi ke wilayah iblis pemakan daging. Dia bahagia di dalam diri. Untuk akhirnya ia terbebas dari beban pundaknya. Kemudian 12 anak perempuan terus terjun jauh ke dalam. Sangat cepat anak-anak ini pergi ke tanah yang tidak terduga. Bahwa monster raksasa menemukan anak-anak dengan cepat. Anak-anak ini belum pernah melihat makhluk raksasa seperti itu. Saking takutnya anak-anak langsung guling-guling dan pingsan. Pada saat para monster akan menelan anak-anak di dalam perut, seorang ratu raksasa tiba-tiba muncul. Kemudian dorong keduanya ke samping. Ratu setelah duduk, dan melihat 12 gadis kecil berbaring di tanah. Cinta seorang ibu tiba-tiba bangkit. Bersamaan di kepala ratu, ini ada wajah anak kecil memanjat, dan bermain di tubuhnya. Jadi ratu memutuskan untuk membesarkan anak-anak ini, dan melihat anak-anak sebagai putrinya. Tapi bagaimana manusia dan monster bisa hidup bersama? Seluruh turunan adalah monster kekerasan. Dia segera berpikir bahwa wajahnya yang menakutkan. Ini pasti akan menakuti anak-anak. Untuk menjadi seorang ibu, ratu secara langsung memerintahkan bahwa istana dan pelayannya keduanya memiliki bentuk yang berbeda dari dunia manusia. Tunggu setelah anak-anak bangun di tempat. Ini benar-benar menjadi surga dunia. Ratu juga telah menjadi ratu kerajaan yang cantik dan setia. Melalui beberapa perkenalan sederhana, ratu memberitahu anak-anak bahwa jika mereka tidak punya tempat untuk tinggal, jadi anak-anak bisa tinggal di sini. Di sini tidak kekurangan makanan dan minuman, bahkan pakaian yang bagus, dan mainan yang menyenangkan. Pada akhirnya, anak kecil yang tidak berdosa tetap tidak bisa menghindari godaan. Kemudian anak-anak mengikuti ratu masuk dinasti. Karena saya ingin anak-anak hidup nyaman, ratu pelayan datang dan mengurusi anak-anak. Istana yang indah, bersama dengan berbagai kostum yang indah. Ada mainan yang tak terhitung, yang membuat anak-anak sangat menikmati. Di sisi ini, ratu dengan cepat salah menangkap orang tua yang tidak bertanggung jawab meninggalkan anak-anak mereka di sini. Sekaligus memperingatkan kedua sepupu bahwa kelak jangan memberitahu orang luar bahwa mereka memiliki anak. Jika tidak konsekuensi, kalian lanjutkan. Kemudian ia menundukkan kepala kedua orang ini dan melemparkannya keluar dari istana kerajaan. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Gadis-gadis telah tumbuh dewasa, dan menjadi gadis-gadis yang sangat cantik di bawah asuhan sang ratu. Kalian mengerti apa itu kemunafikan? Cukup selesaikan menonton film ini dan Anda akan tahu. Tahun itu 12 gadis-gadis ini ditinggalkan oleh ayahnya sendiri. Iblis pemakan daging manusia ini telah memelihara mereka, sementara membesarkan mereka menjadi manusia, tetapi meskipun mereka melakukannya itu tidak berhasil. Setelah sang ratu membesarkan 12 anak perempuan yang dewasa, yang ditemukan 12 anak perempuan, bahwa mereka adalah monster pemakan daging manusia dalam mitologi. Pada malam hujan, gadis-gadis itu begitu takut sehingga mereka saling meminta untuk melarikan dari tempat ini. Namun mereka sering tidak tahu betapa memilukan, dan putus asa ratu setelah mempelajari hal ini. Alasan mengapa dia belum makan atau menghisap darah manusia selama 10 tahun terakhir. Itu karena dia tidak ingin meninggalkan bayangan hitam untuk anak-anaknya selama dewasa nanti. Namun orang-orang yang dia sayangi paling menyakitinya berulang-ulang. Ratu sangat marah saat ini. Ratu segera kembali ke bentuk aslinya. Sekarang kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin hanya berteriak bisa membuatnya lebih baik. Di sisi lain 12 gadis telah melarikan diri tanpa tujuan. Saat mereka makan dan minum, tiba-tiba seorang tentara muncul. Dan kejadian yang tak sengaja terjadi pada mereka.
12 gadis tertangkap dalam memanah untuk melayani sebagai istri raja. Tapi karena kekuatan sang raja terbatas, hanya bertiga dari 12 gadis cantik. Ini jelas sangat tidak adil. Lihatlah 3 saudara perempuan itu mendapatkan rahmat kerajaan berdiri di atas. Saudari yang sedang duduk bahkan tidak tahu mengapa. Wajah mereka sekarang menunjukkan ketidakpuasan. Tentu saja itu prediksi 3 saudara perempuan. Hati dengan cepat memulai memainkan permainan memenangkan pejabat bangsa. Secara resmi membawa perhatian yang dibuatnya ke kerajaan untuk dinikmati. Tapi 3 bersaudara tiba-tiba masuk ke dalam sekarang. Secara resmi dikesampingkan dalam 1 menit. Tapi ini belum detail film baru berikut dianggap klasik. Ketiga bersaudara itu bahkan belum menaruh perhatian mereka ke mulut mereka. Dan mulai berpura-pura sakit perut. Apakah mereka masih terus-terusan dalam masalah, apakah mereka meracuni atau tidak? Secara resmi terburu-buru untuk mengatakan bahwa dia tidak meracuninya. Kok bisa racun tapi ekspresi persis seperti sakit perut asli. Tidak bisa menahan tetapi mengatakan bahwa akting 3 bersaudara itu sangat luar biasa. Konspirasi juga berhasil dari sana. Lihatlah wajah hijau kerajaan. Ya inilah hasil yang mereka inginkan. Kalau ingin diperhatikan oleh negara, harus bertindak di depan sang raja. Mereka hanya gadis-gadis lemah. Tapi di depan pelayan, mereka kembali menjadi pemudi yang jago akting. Tentu saja mereka tidak bisa mengabaikan sisanya yang kedinginan dan pasti berada di rumah yang rusak. Setelah memasuki rumah, gadis ini langsung membuat wajah malang. Menceritakan saudara perempuan menjadi seorang yang jago akting benar-benar tidak mudah sekali. Tapi mereka bukan idiot. Kebohongannya langsung terbongkar oleh adik perempuannya. Kalau soal akting, tidak ada yang bisa menandingi. Lihat adik bungsu gak peduli sama aku. Dia berbalik ke arah lain. Tentu saja tidak di luar, tidak seorang pun di ruangan ini berbicara dengannya. Atmosfer ini sungguh terlalu. Tetapi mereka tidak bisa menghentikannya untuk melakukan yang melihat dia masih bertindak. Mereka benar-benar akan terdiam. Tentang ayah dari 12 saudara perempuan. Jika dia berbuat buruk cepat atau lambat pasti akan bertemu hasilnya. Hari itu akhirnya tiba. Meskipun sudah 10 tahun berlalu. Sang ayah telah meninggalkan anak-anaknya sendiri. Segera dia akan menerima hukuman yang berat dan baru saja Tuhan di atas manusia bersinar kemuliaan muncul di belakangnya.